Salah satu yang tak kalah mencuri perhatian publik di hari kemarin ialah kasus dugaan penggelapan dana yang menyeret nama suami Bunga Citra Lestari, Tiko Aryowardana. Kasus yang dilaporkan sang mantan istri lantaran menduga Tiko menggelapkan uang senilai 6,9 miliar rupiah itu sempat menghadirkan Tiko di Polres Metro Jakarta Selatan pada 11 Juli lalu. Namun entah mengapa, 2 kali undangan pemeriksaan ia justru tak hadir. Dan jika tanggal 12 Agustus nanti kembali tak hadir, mungkinkah Tiko akan dijemput paksa? Penyidik menyampaikan kemungkinan hari ini atau besok surat panggilan pertama akan turun. Kemungkinan jadwal pemeriksaannya dijadwalkan di tanggal 12 Agustus Senin. Ya, jadi kalau memang tidak ada kabar dari undangan yang kita berikan atau surat panggilan yang kita berikan, tidak ada kabar, pasti kita 2 kali kita panggil, 3 kali pasti kita upaya panggil. Itu jelas. Setelah kedatangan Tiko pada 11 Juli lalu, Tiko seharusnya memenuhi panggilan polisi pada tanggal 24 dan 31 Juli lalu. Sayangnya, suami penyanyi Bunga Citra Lestari itu justru tak hadir. Inilah yang membuat pihak mantan istri menganggap Tiko tak kooperatif dalam menyingkap kebenaran kasus dugaan penggelapan uang sebesar 6,9 miliar. Lantas, bagaimana pihak Tiko menanggapi tudingan mangkir dan tidak kooperatif? Klarifikasi di media ini berkaitan adanya pemberitaan soal Pak Tiko mangkir apa segala macam itu tidak benar sama sekali. Pak Tiko tidak pernah mangkir. Pak Tiko selama ini kooperatif. Di tanggal 24 Juli kami minta penundaan dengan alasan ada kepentingan pribadi, ya kan? Tanggal 31 pun kami bersurat. Jadi mangkir itu adalah ketika diundang dan tidak datang. Ini kan belum pernah menerima undangan. Tanggal 24 pun, tanggal 31 agenda pemeriksaan itu pun nggak ada surat panggilan. Itu yang harus diklarifikasi. Jadi nggak ada mangkir. Tanggal 12 Pak Tiko akan datang. Insya Allah akan datang. Insya Allah akan datang. Tak hanya ketidakhadiran Tiko dalam pemeriksaan ini yang menyulut reaksi dari pihak mantan istri. Adapun keinginan Tiko meminta kasus tersebut diselesaikan secara damai dengan membuka pintu damai juga memunculkan pertanyaan di publik. Lantas apa maksud dibalik keinginan Tiko berdamai dengan sang mantan istri? Persoalan ini akan selesai di sini. Pintu perdamaian itu kan masih terbuka, berluas, tapi memang frekuensinya harus sama. Bukan cuma Pak Tiko yang mau berdamai, Arina pun harus legowo mau berdamai. Ini kan mantan suami istri juga. Ya, pintu-pintu perdamaian itu kita coba lah. Kita berharap ini selesai di sini. Namanya kehidupan yang pemirsa, pasti tidak semuanya akan melalui masa-masa yang baik. Seperti mungkin seorang Edi, anak dari kakak David gitu ya, dan juga kakak Tiko yang saat ini memang sedang melaksanakan proses pemeriksaan. Dan kalau bedanya, tadi mungkin seorang Audrey ini saking syoknya, because dia juga masih muda sekali dan mungkin ini sangat berimbas sekali kepada keluarganya. Maka dari itu harus jatuh sakit pada proses pemeriksaan. Tapi Kak Tiko kira-kira kenapa ya? Karena kan udah 2 kali panggilan, karena ini panggilan yang ketiga tiba-tiba nggak ada aja gitu loh. Tapi terakhir kan kita tahu memang pengumpulan data untuk audit dari versinya beliau pun itu lagi ditunggu banget. Oh gitu. Jadi ada 2 versi yang harus diperbandingkan kan, karena versi yang pertama yang terima laporan ke kepolisian adalah pihak dari mantan sang istri. Nah, kita akan tunggu lagi biar ada perbandingan dan perkembangannya akan seperti apa, biar tidak salah satu pihak aja yang diversikan untuk dipublikkan gitu. Jadi biar bisa dapat keseimbangan lah data. Nanti kita lihat perkembangan dari kasus Tiko seperti apa pemirsa.